ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Baiklah anak-anak ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat perlindungan-Mu dari hari yang lalu hingga pada saat pagi hari kami masih dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami hendak belajar, kiranya berkatilah kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran kelima. Adapun materi kita pada hari ini yaitu KD 3.1, yaitu menemukan informasi tentang perubahan wujud benda dengan materi menyublim. Selanjutnya adalah KD 3.3, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan materi peran dalam kelompok. Yang ketiga adalah KD 3.3, yaitu kesetaraan satuan berat dengan materi menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Nah, kamu sudah mengetahui beberapa perubahan wujud benda beserta contohnya. Bagaimana anak-anak? Apakah perubahan wujud benda yang kamu ketahui bermanfaat untuk anak-anak? Tentu bermanfaat, karena anak-anak telah mengetahui banyak hal dari pembelajaran kita. Nah, anak-anak, marilah baca teks kalimat dalam kotak berikut ini. Kemudian urutkanlah dari yang pertama sampai terakhir dengan benar. Di sini ada beberapa kotak yang berisi teks kalimat. Namun, ini adalah sebuah teks yang jikalau kita baca ada hubungannya satu persatu, maka harus kita urutkan dari yang pertama, kedua, sampai terakhir atau kelima. Nah, mari sejenak kita membaca. Nah, anak-anak sudah membacakan. Sekarang saatnya kita untuk mengurutkan dari yang pertama. Yang pertama adalah, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, ini adalah yang pertama. Lalu kira-kira yang kedua, yang mana ya anak-anak ibu guru? Ya, benar. Yang kedua adalah lanjutan dari kalimat dalam kotak pertama, yaitu kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Lalu akan kita lanjutkan pada kotak yang ketiga yang berhubungan dengan teks kotak pertama dan kedua. Yang mana itu anak-anak? Ya, benar. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Maka yang lebih tepat untuk melengkapinya yaitu kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, yang terakhir adalah peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas tercium bau wangi di udara.
Nah, ini adalah urutan pertama sampai kelima dalam kotak yang saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, anak-anak, pada kalimat dalam kotak ini menceritakan tentang perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas atau yang disebut dengan menyublim. Ya, contohnya seperti kapur barus. Kapur barus itu, anak-anak, benda apa? Ya, benda padat. Lalu, lama-kelamaan jika kapur barus kita letakkan di kamar mandi atau di sela-sela pakaian lemari kita, maka kapur barus itu lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Lalu, dari kapur barus itu kita mencium sebuah wangi, ya. Itulah yang dihasilkan dari kapur barus. Ya, wangi, ya. Berarti itu merupakan udara yang bisa kita cium. Berarti dia berupa benda gas. Maka dapat disimpulkan bahwa menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Oke, anak-anak ibu sudah mengerti? Anak-anak, kamu adalah seorang siswa. Tugasmu adalah belajar baik secara perorangan dan kelompok. Nah, di sini ya, ini maksudnya perorangan dan kelompok. Saat mengerjakan tugas secara kelompok, maka kita perlu kerjasama. Kerjasama dilakukan antara 2 orang lebih sampai seterusnya. Setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Misalnya, ibu guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Pada tugas tersebut ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada yang berperan mencatat hasil diskusi, serta ada yang mempresentasikan hasil karya pada saat pameran. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Nah, maka di sini anak-anak dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah kelompok itu harus ada kerja sama dan juga pembagian peran atau tugas. Contohnya, ibu guru memberikan beberapa kelompok, membagikan beberapa kelompok lalu memberikan tugas. Maka di sini ada yang ketua, apa tugas ketua? Anggota, apa tugas anggota? Dan lain-lainnya. Maka setiap orang yang bekerja dalam kelompok harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranannya dalam kelompok tersebut. Maka kalau sudah semua mengerjakan tugasnya sesuai peranannya, maka nanti tugas yang ibu guru berikan akan diselesaikan dengan cepat dan bahagia. Ya, kalau ada kekompakan dan juga saling tolong-menolong, maka dalam kelompok itu tugasnya langsung cepat selesai, ya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah anak-anak menyukai es krim? Nah, di sini es krim, ya, pasti dia disimpan di tempat pendingin atau mesin pendingin. Mengapa disimpan di mesin pendingin, anak-anak? Ya, supaya es krimnya tidak meleleh, ya. Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ini dia. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-lama es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa penyubliman pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim tersebut yang tersisa adalah 400 gram.
Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Nah, anak-anak, di sini kita akan mengerjakan soal tentang satuan berat. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, di sini adapun satuan yang dipakai adalah kilogram dan juga gram. Lalu dikatakan di sini yang menjadi pertanyaannya, kita harus menyesuaikannya menjadi satuan gram. Maka anak-anak, kilogram dengan gram, apakah satuannya, tangga satuannya naik atau turun? Ya, tangga satuannya turun. Turun berapa anak-anak? Turun sebanyak 3 tangga. Kalau dia turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000. Maka di sini 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti tadi 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Ya. Dan katanya ketika ditimbang es yang 1 kilogram itu yang tersisa hanya 400 gram. Maka berapa yang sudah berubah menjadi gas? Berarti 1 kilogram kita ubah ke gram menjadi 1000 gram. 1000 gram dikurang 400 gram sama dengan 600 gram. Maka es yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, anak-anak sudah memahami kan? Baik. Anak-anak, karena anak-anak sudah memahami, maka di sini akan Ibu berikan tugas buat anak-anak Ibu guru agar dapat lebih memahami lagi pembelajaran kita pada hari ini. Kerjakanlah halaman 59 dari buku LKS 3C Benda-benda di sekitarku. Yang kedua, dilanjutkan halaman 60 dari LKS 3C. Yang ketiga, dilanjutkan dari LKS 3C halaman 61. Nah, anak-anak kerjakan di buku LKS-nya dengan tulisan yang rapi dan jelas. Oke, anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada saat ini kami sudah selesai belajar. Ya Tuhan, kiranya berkatilah pembelajaran yang telah kami pelajari. Lindungilah guru-guru kami dan juga anak didik kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak Ibu guru. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan kerjakan tugasnya dengan semangat. Terima kasih.